Apakah kita seperti lalat yang selalu membuka dan mengorek kebusukan orang lain? Tuhan memanggil kita untuk bekerja seperti lebah yang bekerja dan bekerja, membuat kantung yang besar, isinya telur, madu, yang kemudian dapat menghasilkan madu yang enak, yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, selamat berjumpa dengan saya, Romo Matius Pawai CICM, dari Gereja Santa Bernadette Paroki Ciledug, Keuskupan Agung Jakarta, pada hari ini, Senin 21 Juni 2021, dalam program INRI, Injil dan Inspirasi pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti kita tahu bersama, lalat itu bekerja untuk mengorek sampah, mengorek yang berbau busuk, supaya baunya menyengat di sana-sini. Sedangkan lebah bekerja untuk menghasilkan madu yang manis dan enak. Dua binatang ini bekerja, dan bekerja. Tetapi hasil dari pekerjaan mereka berbeda, karena cara mereka bekerja, tempat mereka bekerja berbeda. Saudari dan saudara yang terkasih, pada hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan pesta Santo Aloysius Gonzaga. Bacaan yang kita dengarkan pada hari ini dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5 berkisah tentang menghakimi, tentang menilai orang, tentang bagaimana sikap dan cara pandang kita tentang orang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, karena itulah dua binatang tadi, lalat dan lebah, menjadi refleksi mendalam bagi kita tentang cara bergaul dengan orang, tentang cara berelasi dengan orang lain. Apakah kita seperti lalat yang selalu membuka dan mengorek kebusukan orang lain?
kelemahan orang lain. Dan sesudah itu kita berteriak tertawa di atas segala kebusukan, kelemahan orang lain. Mungkin ada di antara kita yang punya kinerja, cara berelasi yang demikian. Mari berhenti, karena itu bukan pekerjaan anak-anak Tuhan. Karena itulah Tuhan memanggil kita untuk bekerja seperti lebah yang bekerja dan bekerja, membuat kantung yang besar isinya telur, madu, yang kemudian dapat menghasilkan madu yang enak, yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Madunya pastilah enak dan menyegarkan sekaligus menyembuhkan. Maka kinerja kita, pola kerja kita haruslah seperti lebah tadi. Dalam perjumpaan dengan orang, kita tidak tampil menjadi pribadi yang munafik, tetapi dengan tulus ikhlas melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga perjumpaan itu merupakan perjumpaan yang meneguhkan, manis rasanya, dan selalu dirindukan. Demikian juga kita dipanggil bukan hanya untuk menilai orang, tetapi dipanggil untuk bekerja dengan orang lain, bekerja sama dengan mereka, mendatangkan rahmat dan berkat. Jadilah pribadi-pribadi yang diandalkan, sehingga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-muridnya yang setia, kita menjadi pribadi yang membanggakan bagi gereja dan dapat berguna bagi masyarakat yang lebih luas. Tuhan memberkatimu. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu atas sabda peneguhan yang Tuhan karuniakan kepada kami pada hari ini. Tuhan mengajar kami dan meyakinkan kami bahwa menjadi murid-Mu yang setia harus bekerja untuk mendatangkan rahmat dan berkat, berbuah kemanisan bagi orang-orang yang kami jumpai. Semoga hidup bersama dengan orang lain, kami mau bekerja sama dan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan rahmat dan berkat bagi semakin banyak orang dan menghantar banyak orang berjumpa dengan Tuhan dan mengalami rahmat dan berkat-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami yang sedang berjuang melawan virus corona ini. Semoga kami semua dengan aman dan selamat menikmati hidup dengan penuh sukacita, karena Tuhan setia menjaga dan melindungi kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara dan saudariku sekalian, segenap anggota keluargamu, usaha dan pekerjaanmu, serta perjuangan-perjuanganmu senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.